Wow, mantap! Kejutan besar pagi hari untuk timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, langsung panggil dan segera datangkan pemain striker grade A Eropa Mauro Zijlstra. Langsung siap dinaturalisasi dan akan ke Indonesia tanggal 29 Agustus mendatang untuk ikut TC bersama skuad timnas Indonesia. Asisten pelatih khusus striker baru yang berasal dari Korea Selatan Yeom Ki-hun langsung gembira dan senang karena ada striker kelas Eropa yang akan ditempatnya di timnas Indonesia. Timnas Indonesia optimis menang. Skuad Garuda full Eropa dan akan lolos kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga, kata Erick Thohir. Begini penjelasan lebih lanjutnya. Yes, mantap! Sudah resmi. Ole Romani striker ganas grade A Liga Eropa akan segera gabung ke timnas Indonesia dan segera dinaturalisasi oleh PSSI. Kabarnya dia sudah dihubungi langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Iya, saya sudah menghubunginya dan akan segera dinaturalisasi dan bergabung latihan TC jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama timnas Indonesia, ujar Erick Thohir. Shin Tae-yong dan Yeom Ki-hun langsung bahagia dan senang kedatangan senjata baru untuk timnas Indonesia. Bung Towel tidak terima dan langsung beri tanggapan negatif, marah-marah di wawancaranya. Simak terus sampai habis beritanya. Gebrakan dari Shin Tae-yong. Langsung panggil pemain striker bomber Persib Bandung grade A Brazil yang memiliki insting naluri gol yang diakui dunia. Untuk hadapi Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Australia dan Arab Saudi langsung bingung dan ketakutan mendengar Indonesia banyak memiliki pemain-pemain grade A kelas Eropa. Bagaimana ya kira-kira respon pelatih Australia terhadap hal ini? Pastikan kalian simak terus sampai habis beritanya. Shin Tae-yong marah besar, tidak terima direndahkan oleh Cina. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong langsung beri komentar kesal dan marah karena tim didiknya timnas Indonesia dipandang rendah dan lawan yang mudah oleh Cina di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga nanti. Langsung balas dendam, kita akan buktikan dan kita bantai bombardir Cina saat pertandingan nanti, ujar Shin Tae-yong. Begini penjelasan lanjut dari beritanya. Kejutan besar dari Yeom Ki-hun, asisten pelatih khusus striker yang berasal dari Korea Selatan Yeom Ki-hun, dan juga Shin Tae-yong langsung beri kejutan strategi dan datangkan pemain striker grade A kelas Eropa yang akan segera dipoles skillnya oleh pelatih khusus striker timnas Indonesia. Siap tempur untuk membela timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga melawan Australia nanti. Kira-kira strategi dan striker seperti apa ya yang akan didatangkan oleh Yeom Ki-hun dan jadi kejutan di bulan September nanti? Begini penjelasannya. Bikin bangga Indonesia. Pemain gelandang timnas Indonesia grade A Eropa Calvin Verdonk tunjukkan skill dan kualitas permainan Indonesia. Langsung terbang ke Barcelona dan direkrut pelatih Barcelona FC. Akan bermain di musim depan duet bersama Lamine Yamal. Itu jadi harapan saya saat ini. Tetapi beritanya memang jadi starter NEC pada laga terakhir. Kapan Calvin Verdonk main lagi pada akhir pekan ini? Kita tunggu saja kabar berikutnya. Simak terus beritanya sampai habis. Gacor. Ini dia target utama Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Sudah siapkan strategi kelas dunia dan datangkan juga tempat beberapa pemain baru grade A kelas Eropa dan Liga Inggris.
Kira-kira bakal seperti apa strategi permainan dan pemain Eropa yang akan Shin Tae-yong tunjukkan di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan September nanti? Kita tunggu saja. Begini penjelasan lebih lanjutnya. Dibuat ngakak, Timnas Malaysia langsung ketakutan dan trauma jelang lawan Timnas Indonesia di Pesta Bola Merdeka 2024. Malaysia hampir undur diri karena takut dibantai lagi oleh Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia. Itu jadi harapan saya sekarang ini. Tetapi beritanya memang media Malaysia klaim mantan lawan Timnas Indonesia ketakutan jelang lawan Timnas Malaysia di Pesta Bola Merdeka 2024. Shin Tae-yong dan Erick Thohir langsung ngakak. Begini tanggapan komentar Shin Tae-yong soal ini. Pastikan kalian simak terus beritanya sampai habis, begini penjelasan lanjutnya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Mauro Zijlstra segera datang dan siap jadi striker terbaru yang tajam di Timnas Indonesia. Mauro Zijlstra, pemain asal Belanda, digadang-gadang menjadi striker baru Timnas Indonesia yang kabarnya sudah dikontak PSSI untuk menjadi mesin pencetak gol. Ya, hal itu disampaikan Mauro Zijlstra baru-baru ini kepada awak media dan di beberapa podcast bersama YouTuber. Aku pernah dikontak masuk list striker tajam yang mereka Indonesia inginkan. Jadi aku sudah masuk list dan mereka tertarik, ungkap Mauro Zijlstra. Pria kelahiran Belanda 9 November 2004 ini dikabarkan memiliki garis keturunan Indonesia dari nenek jalur ayahnya. Diketahui dari berbagai sumber, Mauro Zijlstra memiliki garis keturunan Indonesia berasal dari Bandung, Jawa Barat. Mauro Zijlstra mengatakan bahwa dirinya dikontak oleh PSSI. Namun hingga saat ini belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Mauro menjelaskan bahwa proses ini membutuhkan waktu. Saya sudah dihubungi oleh PSSI, tapi saat ini belum ada kesepakatan, kata Mauro. Saya butuh waktu untuk benar-benar mengabarkan hal ini, kata Mauro Zijlstra. Mauro Zijlstra adalah pemain yang berposisi striker. Menurut statistik Transfermarkt, Mauro masih berusia 19 tahun dan memiliki tinggi badan 1,88 meter. Selain berperan sebagai striker tengah, Mauro juga bisa dimainkan di posisi gelandang serang. Jika melihat usianya, Mauro bisa saja diproyeksikan untuk Timnas U20, Timnas U23 atau Timnas Senior. Untuk itu, Mauro berharap kepada Vardy Bachdim yang menjembatani pemain keturunan untuk dinaturalisasi, sehingga hal itu bisa menghubungkannya dengan PSSI dan resmi bergabung untuk membela Timnas Indonesia. Oleh Romenyi follow back Instagram Erick Thohir, perkuat Timnas Indonesia makin dekat. Oleh Romenyi mengikuti balik Erick Thohir di media sosial Instagram. Berbagai spekulasi pun langsung bermunculan, terutama peluang sang pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia. Sebelumnya, ramai pemberitaan Erick Thohir memfollow Instagram oleh Romenyi. Dari 501 akun yang difollow Erick Thohir, salah satu diantaranya adalah akun @olromenyi. Setelah dilihat lebih lanjut, oleh Romenyi juga rupanya langsung mengikuti balik akun Instagram dari ketum PSSI tersebut. Nama oleh Romenyi sendiri memang tengah kencang dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Rumor itu muncul setelah akun @footballindonesia membuka ke publik bahwa penyerang yang mencetak 11 gol di Liga 1 Belanda 2022 hingga 2023 ini memiliki darah Indonesia. Asal-usul jejak Indonesia oleh Romenyi berasal dari neneknya yang asli Medan, Sumatera Utara. Tak lama setelah rumor di atas muncul, oleh Romenyi mengaku telah dihubungi PSSI.
Kini jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda memang butuh amunisi baru, terutama untuk mengisi posisi striker yang tak banyak dimiliki timnas Indonesia. Jika oleh Romanya dinaturalisasi, dia tentu akan menambah kekuatan timnas Indonesia. Shin Tae-yong panggil Bomber Grass Persib untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil penyerang Persib Bandung Dimas Drajat untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024. Dimas Drajat yang notabene adalah pemain baru Persib di musim ini menjadi satu-satunya perwakilan tim berjulukan Pangeran Biru itu di timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI memanggil Muhammad Dimas Drajat ke timnas Indonesia untuk mengikuti putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tulis surat PSSI kepada Persib. Surat dari PSSI ke Persib tersebut juga tertera mengenai waktu bergabung Dimas Drajat ke timnas Indonesia. Dia harus merapat ke tim berjulukan Garuda itu pada 31 Agustus 2024. Timnas Indonesia akan lebih dulu melawan tuan rumah Timnas Arab Saudi dalam partai pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, pada 5 September 2024. 5 hari berselang, Garuda bakal bertindak sebagai tuan rumah untuk meladeni perlawanan Timnas Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Dimas Drajat debut bersama Timnas Indonesia pada Juni 2022. Sejak saat itu ia telah tampil dalam 13 pertandingan Garuda dengan mencetak 6 gol. Untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Dimas Drajat kemungkinan harus bersaing dengan nama-nama seperti Rafael Struijk hingga Ragnar Oratmangoen di lini depan Timnas Indonesia. Dimas Drajat telah menjalani debutnya dengan Persib ketika membantai PSBS Biak 4-1 pada 9 Juli 2024. Striker berusia 27 tahun itu turut membuat 1 assist. Tegas, pelatih timnas Cina tak pandang timnas Indonesia sebagai lawan kuat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Cina Branko Ivankovic tidak memandang timnas Indonesia sebagai lawan kuat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, skuad Garuda sama sekali bukan ancaman di ajang tersebut. Seperti diketahui, timnas Indonesia dan Cina tergabung di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 4 tim lain yang juga tergabung di grup yang sama adalah Jepang, Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Branko Ivankovic menilai Jepang merupakan salah satu lawan berat bagi Cina. Juru taktik asal Kroasia itu cukup yakin Cina punya peluang untuk mengatasi perlawanan Samurai Biru. Jepang tentu saja adalah salah satu lawan berat kami, ujar Ivankovic dikutip dari laman resmi AFC. Saya mengenal Jepang dengan sangat baik karena saya adalah pelatih di Oman dan kami memainkan pertandingan kualifikasi dengan mereka dan kami mengalahkan mereka di Jepang, katanya. Selain Jepang, Ivankovic menyebut Australia dan Arab Saudi menjadi lawan yang sangat sulit ditaklukkan. Sementara Bahrain dan timnas Indonesia tidak termasuk ke daftar tim yang diwaspadai. Yong Ki-hun siap terima tantangan Shin Tae-yong untuk memoles striker timnas Indonesia. Yong Ki-hun angkat bicara usai dipercaya sebagai salah satu tim pelatih di skuad timnas Indonesia senior. Yong Ki-hun direkrut ke skuad timnas Indonesia pada 6 Agustus 2024 lalu. Pria 41 tahun tersebut dipercaya sebagai pelatih buat para penyerang timnas Indonesia.
Shin Tae-yong membawa sosok ini bukannya tanpa alasan. Yeom Ki-hun punya segudang catatan fantastis saat tampil sebagai pemain. Yeom Ki-hun adalah mantan pemain Suwon Blue Wings yang juga dikenal sebagai Raja Assist K-League. Berdasarkan catatan Wikipedia, pelatih berusia 41 tahun itu selama aktif bermain menjadi pemain dengan rekor assist terbanyak di K-League dengan 110 assist. Pelatih Yeom yang meletakkan jabatannya di Suwon pada Mei lalu dan bekerja untuk akademi klub akan bergabung dengan timnas Indonesia yang dipimpin Shin Tae-yong, tulis Sports Chosun. Yeom Ki-hun tertangkap kamera tengah menyaksikan laga Semen Padang versus Borneo FC di pekan pertama Liga 1 2024/2025. Pada laga tersebut, Borneo FC menang 3-1 atas Semen Padang. Pria asal Korea Selatan tersebut dipastikan pusing usai menyaksikan jalannya pekan perdana. Pasalnya, tidak ada penyerang lokal langganan timnas Indonesia yang pecah telur di pekan pertama Liga 1. Meski begitu, Yeom Ki-hun angkat bicara usai dipercaya Shin Tae-yong untuk mengasah kualitas para penyerang timnas Indonesia. Dirinya mengaku sudah siap menjawab tantangan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Saya bersyukur pelatih Shin memberi saya kesempatan besar, ujar Yeom Ki-hun dilansir bolasport.com dari Sport Chosun. Saya akan pergi ke Indonesia dan belajar dengan baik. Jadi starter NEC pada laga terakhir, kapan Calvin Verdonk main lagi pada akhir pekan ini? Bek kiri timnas Indonesia, Calvin Verdonk mendapatkan kesempatan bermain sebagai starter dan selama 90 menit penuh pada laga pekan pertama Eredivisie Belanda Sabtu dalam kurung 10 Agustus 2024 malam waktu Indonesia Barat. Lalu kapan Calvin Verdonk bakal bermain lagi akhir pekan ini? Calvin Verdonk mendapatkan kesempatan menjadi starter saat NEC menjamu Twente di Goffert Stadion, Nijmegen, Sabtu dalam kurung 10 Agustus 2024. Verdonk bermain di posisi bek kiri. Dalam pertandingan tersebut, NEC harus menyerah 1-2 dari Twente. Meski kalah dalam pertandingan tersebut, Calvin Verdonk mendapatkan kesempatan bermain penuh selama 90 menit. Menurut jadwal pekan kedua Eredivisie Belanda pada akhir pekan ini, NEC akan bertandang ke AFAS Stadion untuk menghadapi AZ Alkmaar. Pertandingan antara AZ kontra NEC ini akan berlangsung pada Minggu dalam kurung 18 Agustus 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. NEC yang ada di posisi ke-12 dalam klasemen sementara tentu berharap bisa meraih 3 poin pertama musim ini. Namun bukan perkara mudah bagi NEC mencuri 3 poin di markas AZ. Alasannya karena tim tuan rumah punya modal kemenangan 1-0 atas Almere City pada laga pekan pertama Eredivisie musim ini. Apakah Calvin Verdonk akan kembali mendapatkan menit bermain sebanyak pertandingan pekan pertama? Target utama Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Target utama Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terungkap. Dia menargetkan skuad Garuda sukses di babak kualifikasi. Shin Tae-yong yang kini sudah tiba di Indonesia langsung bersiap untuk mengawal persiapan skuad Garuda untuk kualifikasi. Dia pun meminta dukungan penuh dari masyarakat demi kesuksesan timnas Indonesia untuk mempersiapkan babak kualifikasi Piala Dunia ketiga dan kompetisi AFF, tulis Shin Tae-yong. Tujuan kami adalah lolos ke babak playoff Piala Dunia, itu gol pertama saya. Tolong dukung kami, sambungnya. Adapun keseriusan Shin Tae-yong sudah terlihat menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih berusia 53 tahun itu baru saja menambah kekuatan timnas Indonesia dengan merekrut pelatih striker Yeom Ki-hun.
Yong Ki-hun diharapkan mampu mengasah ketajaman Rafael Struijk dan kolega. Dengan begitu, timnas Indonesia diharapkan mampu bersaing untuk memperebutkan 2 tiket langsung menuju putaran final Piala Dunia 2026. Dengan begitu, menarik menantikan aksi timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda tergabung bersama Arab Saudi, Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang di grup C. Media Malaysia klaim mantan lawan timnas Indonesia ketakutan jelang lawan timnas Malaysia di Pesta Bola Merdeka 2024. Media Malaysia Makan Bola mengklaim mantan lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Filipina, ketakutan jelang melawan Malaysia di semifinal Pesta Bola Merdeka 2024. Asumsi itu muncul karena The Azkals julukan timnas Filipina gagal menang dalam 7 pertandingan terakhir. Filipina ketakutan jelang melawan Malaysia, tulis Makan Bola dalam judul artikel yang mereka buat Kamis (15 Agustus 2024). Persiapan Filipina tidak berlangsung baik setelah rentetan kekalahan dalam beberapa laga terakhir. Filipina mengalami 5 kekalahan dari 6 pertandingan terakhir, termasuk tumbang dari wakil Asia Tenggara, Indonesia, dan Vietnam. Lanjut Makan Bola. Hasil itu memaksa Filipina gagal lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Absen di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia membuat Filipina ambil bagian di Pesta Bola Merdeka 2024 yang dilangsungkan di Malaysia pada 4 hingga 8 September 2024. Sebanyak 4 tim peserta Pesta Bola Merdeka 2024 adalah Malaysia, Lebanon, Tajikistan, dan Filipina. Sesuai drawing yang dilakukan, Filipina dipertemukan dengan Malaysia di semifinal pada 4 September 2024.